kita dalam keadaan dha'ful iman, lemahnya iman, itu masuk dia. Berarti yang utamanya sebenarnya ya kalau kita mau mensikapi yang kayak begitu, kuatkan akidah. Maaf, misalnya Irfan juga udah hafal nih bacaan-bacaan jampi-jampi mau ngusir atau ruqyah jin. Ayat kursi umpama udah ada hafal nih. Maaf, bukan soal ayatnya saja yang dibacakan. Ini yang ngebacain ini hatinya ikhlas nggak? Takut kepada Allah nggak? Tuh lihat siapa tuh lagi masih pada tidur. Lari. Ini maksudnya mau ngingetin, udah pada sholat subuh belum? Oh, belum. Udah di sini dulu. Ini sumber ini biasanya sampai kosong. Ini ngapain di sini? Habis dikit. Ronda. Iya nih. Ronda masa sampai subuh? Soalnya kita pada kecapean. Kampung kita kan pada gencar-gencarnya nih gosipnya tentang kolor hijau. Oh iya bener. Tadi pas ini ronda udah tiduran gitu. Saking kurang tidur. Iya, capeknya udah keliling-keliling tadi. Pantesan masjid sampai kosong orang-orang. Barusan tadi kita juga ngomongin kenapa masjid jadi pada kosong biasanya rame. Ini emang lagi santer banget katanya ada kolor Orang jadi hijau. takut keluar rumah. Iya, minggu lalu ada isu kuntilanak, pocong katanya mencok-mencok dari satu rumah ke rumah lain. Itu makhluk apa bang sebetulnya? Gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ada dua alam. Ya, ada alam yang nyata, syahadah, ada alam yang goib. Manusia nih kita ini adanya di alam nyata, yang kelihatan kasat mata. Yang satu lagi masuk di alam goib. Kalau yang saya tahu nih, saya pernah baca-baca dikit juga katanya kan yang gaib itu ada iblis, ada jin, ada setan. Itu bedanya apa ya? Begini, sekarang sebelum ke situ dulu. Siapa namanya? Awan. Awan. Kamu tinggal di kampung, ya. Tiba-tiba kamu masuk ke kampung orang lain nggak pakai izin. Kampungnya dia, siapa yang namanya? Zam. Nah, marah nggak? Iya. Laporan dulu dong, ini kan kampung dia, gitu kan? Lapor dulu, kan gitu. Sama. Kita udah ada di alam nyata. Tiba-tiba masuk ke alam goib, bukan wilayah kita, Pan. Begitu sebaliknya, yang ada di alam goib, ngapain masuk ke alam nyata? Kadang-kadang Masing-masing mah udah ada teritorinya, udah ada wilayahnya. kita nggak masuk ke alam gaib aja dia muncul. Iya. Nah, berarti kan dianya yang sebenarnya udah keluar dari alam yang harusnya dia huni kan? Udah nggak benar. Nah, yang termasuk tadi yang diomongin tadi, ada jin, ada setan, ada iblis. Ini bagaimana? Ini maksudnya apa nih? Bedanya Nah, juga apa itu? kalau kita bicara setan, ini udah sering kita dengar. Ya. Misalnya setan itu inna syaiton ya minal jinnati wan nas, ada kan? Ya. Sesungguhnya setan itu dari jin dan manusia. Jadi setan itu adalah sifat syatona yang suka bersembunyi. Nah, itu sifat. Jadi kalau disebut setan itu adalah sifat. Makanya setan itu bisa jin, bisa manusia. Tuh. Tapi ada makhluknya nggak setan itu? Artinya bisa manusia, benar. Tapi ada makhluknya kan zaman dulu katanya pas Nabi Adam dan Siti Hawa digoda setan untuk memetik buah kuldi. Itu berarti ada wujudnya. Terus Nah, ada yang suruh tunduk. Tadi baru setan kan? Semua Tadi setan tunduk itu kepada adalah setan, sifatnya. gitu, iya. Yang kedua adalah jin. Itu ada dalam surat Al-Quran, surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, perintah ibadah bukan hanya manusia doang. Ternyata juga. jin juga berarti ini wujud fisik. Oke. Nah, Ya. ada yang namanya jin yang kufur, ada jin yang beriman. Iya, Ya kan? Yang jin beriman contohnya di surat jin. Ketika Nabi lagi baca Quran, pada ngerumunin tuh jin yang beriman, dengerin Al-Quran, dia rindu mendengarkan Al-Quran. Itu benar jinnya. Iya. Ada yang namanya jin kufur, masuk ke dalam lingkungan manusia, bikin ulah. Nah, itu jadinya akhirnya rusak. Makanya jin yang menjadi setan di situ. Itu ada setan, jin, nah iblis. Nah, kalau iblis, sekarang nenek moyangnya manusia siapa? Nabi Adam kan, nenek moyangnya jin, iblis. Gitu. Makanya kan yang menggoda siapa waktu itu Nabi Adam? Namanya iblis. Oh, Gitu. dan sampai sekarang belum mati-mati itu Belum, iblis. dia itu nggak mau masuk neraka sendirian, ngajak orang, Ngajak orang, ngajak manusia jin. diajak, dia udah pasti masuk neraka. Oh gitu. Makanya dia ngajak manusia ini supaya pada masuk neraka semua. Dia udah divonis. Ini mau Di masuk ngaku. neraka mau masuk surga. Surga dong. Sholat subuh dulu.
sholat subuh dulu. Ntar kita ngobrol lagi di sini ya. Sholat subuh dulu. Subuh dulu dah. Iya. Mumpung masih ada waktu. Ayo Ntar cepet. ketinggalan jauhan lagi. Bocah-bocah. Sampai ketiduran. Ronda sampai lupa sholat subuh bagaimana urusannya? Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi nih, setan itu sifatnya, Ya, jin wujudnya. wujudnya, Iblis dedekotnya. Benar. Dedek mbahnya. mbahnya setan yang punya sifat setan itu Itu ya. sifat Nah, setan tapi itu. sekarang bingung nih. Pocong, kuntilanak, tuyul, kolor hijau. Apa maksudnya? Nih, tidak ada satu riwayat yang sahih menggambarkan seperti apa bentuk daripada jin dalam ukuran mata manusia. Katanya gede Nah, gitu katanya. saya melihat kadang-kadang hubungannya ini, Pak. Kadang-kadang hubungannya juga dengan masalah budaya. Di Bali, lihat. Jadi penggambarannya tuh di Afrika kudu. Jadi masing-masing budaya tuh punya, kalau di apa di Cina yang begini, Itu yang ditempel terus diam. ya apa vampir ya. Vampir. Nah, jadi lain-lain gitu ya. Jadi apa nih maksudnya? Jadi kembali kepada masalah ini. Alam bawah sadar kita. Jadi ini ada 3 jenis alam. Alam sadar, alam bawah sadar, alam super sadar. Nah, kalau alam sadar pakai logika. Kalau orang pakai logika, dia nggak akan ikutin perasaan kayak begitu. Tapi kalau udah pakai alam bawah sadar, emosi yang bermain karena dia biasa nonton film yang kayak begitu, pocong kayak begitu. Itu kan penggambaran dari manusia. Itu masuk dalam kategori sihir. Sihir? Gini sihir. Masih ingat dulu kan kita diajar sama guru-guru agama kita kisah Nabi Musa dengan Firaun. Oh iya, Ya, benar. Firaun itu ngundang Nabi Musa ke istana untuk diadu sama tukang sihir dia. Akhirnya giliran pertama nih tukang sihir itu lempar tali, semua orang yang menyaksikan tuh tali berubah jadi ular. Sebenarnya ya, yang sebenarnya nih, Pak, itu tali. Cuma pikiran yang melihat itu seolah-olah seperti ular. Itulah kerja sihir. Jadi Nggak ada kejadian, pikirannya itu yang dirubah, dipengaruhi alam bawah sadar. Jadi masuk tuh si Iya, si tuh sihir setan tadi. masuk ke dalam peredaran darah manusia. Semua manusia menyaksikan di situ. Nah, akhirnya tersirap, kecuali orang beriman. Dia nggak akan bisa dipengaruhi gitu kan, orang yang ikhlas. Nah, kemudian giliran Nabi Musa Ya. ngelempar tongkat. Kan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lemparkan tongkat berubah jadi ular. Ini namanya mukjizat. Beda. Bedanya? Kalau mukjizat itu asli benar-benar tongkat jadi ular. Oh itu emang asli. Asli benar-benar jadi ular. Bukan seolah-olah jadi ular. Kita ngelihatnya kayak ular, benar-benar ular. Dia kalau misalnya ada tukang sulap nih, berubah apa jadi apa segala macam. Dua kemungkinan. Bisa kemungkinan teknologi, permainan kamera. Bisa juga itu adalah kerjasama dengan jin, Aduh, kolaborasi. Bisa kerjasama dengan jin. Bisa kerjasama, baik itu secara disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh kenapa? Orang kesurupan emang sengaja nggak? Nggak disengaja. Dia menyediakan dirinya dalam kondisi kosong. Masuk kesurupan. Nah kalau kesurupan yang masuk itu apa? Jin itu kan tidak bisa muncul secara fisik, secara langsung. Butuh energi yang besar untuk dia masuk ke dalam bentuk fisik manusia. Numpang raganya, Tapi pasti masuk ke raga manusia. bukan jin muslim pasti kalau gitu ya. Iya, kalau jin muslim dia sadar bahwa dia ibadah kepada Allah. Dia udah punya tempatnya yaitu alam gaib. Ya dia ibadah di alam gaibnya, nggak ikut-ikut sama manusia. Oh gitu. Ada juga jin kafir yang ngakunya mukmin. Aduh. Dijebak orang beriman itu. Ya, supaya sholatnya khusyuk. Hebat kamu ya, sholatnya khusyuk, kalah tuh si ustadz itu kalah, kamu lebih soleh. Oh iya emang saya lebih soleh. Sambil Kena. sambil sholat gitu. Dia kena itu udah. Jadi godaannya itu bisa dari berbagai jadi macam halus penjuru ya. sekali, halus sekali. Apalagi iblis itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang terus-terusan belum mati-mati. Vonisnya sudah jelas, masuk neraka jelas. Tapi dia tidak mau sendirian, maka ngajak orang. Nanti kalau sudah di neraka, lepas tangan. Salah sendiri kenapa dulu ikut saya? Kan udah ada Nabi, kan udah ada Al-Quran, kenapa nggak ikutin? Nyebelin banget. Nah. Tapi ngomong tuh mana ya anak-anak tuh sholatnya lama banget. Waalaikumsalam. Waduh, salamnya juga lebih ini ya. Pasti ya. Lama banget. 8 rakaat sholat subuhnya. Rada tenangan dikit, masuk ke dalam dikit. Gimana? Tenangan dikit. Tenang enggak ya. Tuh. Asikan boleh tidur, tapi jangan lupa sholat subuh. Bang, emang kalau di hidup bermasyarakat tuh ada-ada aja ya cerita-ceritanya. Makanya gitu. ada obrolan begini, Van. Ada 2 bab, kalau udah dibuka tuh kitab nggak bakal bisa ditutup. Apa tuh? Bab wanita sama bab jin. Pokoknya enak aja kita ngomongin nggak habis-habisnya. Iya. Ini dikit-dikit isu lah, Ada apalah lagi, iya. gitu. Nah kita nyikapin hal kayak gitu apa ya? Nah, Kalau kita cuek juga salah juga Iya. Bang.
Kenapa ada kuat bisa mempengaruhi pihak lain? Karena ada si lemah. Ya kayak yang dulu hitam karena ada si putih. Iya, jadi si kuat ini bisa masuk karena kitanya lemah. Nah, berarti kalau kita dalam kondisi do'ful iman, lemahnya iman, itu masuk dia. Berarti yang utamanya sebenarnya ya kalau kita mau mensikapi yang kayak begitu, kuatkan akidah. Maaf, misalnya Irfan juga udah hafal nih bacaan-bacaan, jampi-jampi mau ngusir atau ruqyah jin. Ayat kursi umama udah ada hafal nih. Maaf, bukan soal ayatnya saja yang dibacakan. Ini yang ngebacain ini hatinya ikhlas nggak? Takut kepada Allah nggak? Salah-salah begitu baca ayat kursi, apa kata si jin? Pan, gue juga apa ayat kursi, lu bacain juga gak ada pengaruh. Yang penting bukan soal bacaan, tapi apa? Hati kita saat baca itu benar-benar hanya takut kepada Allah. Sambil baca, sambil takut sama iblisnya bagaimana? Gak baca pun sebetulnya kalau Sebenarnya dipegang aja, kita ngeliat gini juga kalau kita orang yang benar-benar takut kepada Allah, kabur. katanya makin kita takut, dia makin senang, makin bantuin. Tapi kalau saat takut mah tuh bang, kadang-kadang Ya itu namanya tabiat, wajar kalau manusiawi mah ya namanya takut biasa. Nah balik lagi nih, bagaimana mensikapi kita? Satu, bentengnya kita dalam menghadapi itu semua adalah doa dan zikir. Nah, doa dan zikir, terutama dari apa yang kita dapatkan dari para ulama terdahulu di waktu-waktu yang sangat berbahaya. Maghrib, di sebelah saya baru tahu kenapa orang tua kita zaman dulu. Kalau maghrib jangan kelayapan. iya masuk udah maghrib Nah, gitu. rupanya kita baru tahu belakang. Oh ternyata memang di frekuensi yang terjadi pada saat maghrib itu frekuensi yang paling efektif untuk masuk tuh yang namanya kesurupan. Kenapa? Berada pada frekuensi yang sangat, kalau di dalam hadis itu disebutkan, kalau Anda mau sholat maghrib, biarkan dia terbenam dulu, jangan langsung. Karena itu ada setan tuh masuk di situ kan, disebutkan Masa dalam hadis. transisi itu, Masa transisi tenggelam itu. Termasuk juga kalau zuhur, jangan pas jam 12, lewatin sedikit. Jangan persis di tengah-tengah, kata Nabi, pada saat terik itulah kalau mundurkan sedikit. Makanya maaf nih kalau di Jepang itu kan agama Shinto nih, menghormatin dewa matahari itu kan di jam-jam segitu. Di pagi emang menjelang maghrib. Nah makanya hati-hati. Jangan sampai itu maghrib pada kelayapan masjid, ntar kesambet jadi istilahnya kan. Itu maksudnya ke situ. Jadi bentengi dengan zikir dan doa. Doa yang memang diajarkan oleh Nabi. Kita bisa juga nih Pak, baca doa, zikir, mujarobat. apalagi tuh Nah, mujarobat. Tadinya niat baca zikir supaya ngusir setan, malah setannya pada datang, jinnya pada datang. Mujarobat mesti baca 9.999 Iya ada kali. yang gitu. Oh iya baca surat ini berapa kali Ntar itu. jangan-jangan mau teman mau ngajak pergi, Pan, yuk kita berangkat. Ntar dulu masih kurang 99 lagi katanya. Oh gitu ya, walaupun media, Belum ngejar target. walaupun bacanya baca Emangnya dari Allah kejar Quran, setoran apa ya? tetap aja ya kalau dari Quran juga kalau yang namanya Ya ikuti pakai persyaratan Contoh, subhanallah berapa kali Nabi ajarin? 33 Nah, itu ikutin. Jangan dilumpukin, tanggung Ustaz. 40 aja. namanya aturan ya. Ikutin yang udah diatur. Ya, kita Ya masih udah. zikir tuh, Bukan jaga tuh zikir sama doa. iya benar, doanya Nih, nggak usah perut macam-macam udah dicontohin. Kriak-kriak nih, belum sarapan saya nih. Oh iya. Pulang dulu benar. deh. Oh ya udah kalau gitu. Ya, udah ditunggu sama istri di rumah. Ih, sombong banget punya istri. Dulu ya. Iya iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.